Bab 2723. Jujur. Bahkan, Erikin mengira telah berkultivasi hingga mendekati kesempurnaan dan tidak bisa lagi menyerap biji roh untuk meningkatkan teknik tubuh emas tulang besi. Ternyata ada sedikit kelonggaran. Ternyata, alasan mengapa aku tidak bisa berkembang bukan karena teknik tubuh emas tulang besi sudah mencapai batasnya, tetapi karena pemahamanku yang kurang tentang sumber energi emas. Memikirkan hal ini, Erikin tidak bisa berkata-kata. Tanpa diduga, mengumpulkan buah spiritual emas akan mendapatkan keuntungan tak terduga. Tetapi begitu juga bagus, teknik tubuh emas tulang besi adalah cara termudah yang dia miliki saat ini untuk meningkatkan jumlah lubang ilahi. Sekarang menelan buah spiritual emas tidak hanya ranah sumber energi emas akan meningkat, tetapi juga berguna untuk pemurnian tubuh Taois dan menambah lubang ilahi, bisa dikatakan sebagai satu tindakan membawa 3 keuntungan. Ketua Sekte, pohon roh emas di sini sudah tidak ada buah spiritual lagi. Di sisi Erikin, pendapatannya sudah penuh, tentu saja akan ada yang pulang tanpa hasil. Yuda Zhang dan kultivator Sekte Yao Qiong melihat bahwa pohon spiritual tidak jauh di sana jelas sudah tidak ada buah spiritual emas, ekspresi mereka menjadi tidak enak. Ini adalah ketiga kalinya roh tikus menemukan pohon roh emas, tetapi tidak melihat pohon di atas berbuah. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketua Sekte, ada yang salah. Secara logika, jalur pegunungan roh emas hanya bisa dimasuki 800 tahun sekali. Sejumlah kecil pohon roh emas tidak berbuah itu normal, tetapi yang dicium roh tikus adalah aroma buah spiritual yang sudah matang, berbuah 3 kali berturut-turut belum pernah terjadi sebelumnya. Kata seorang penatua sambil mengerutkan dahi. Kecuali diambil orang. Orang yang lainnya berkata, tetapi di sekitar tidak ada jejak pertarungan, bagaimana kamu menjelaskan ini? Apakah kita yang terlalu sial? Jika kita tidak menemukan buah spiritual emas kali ini, itu akan menjadi masalah. Kultivator Sekte Yao Qiong sedikit tertekan. 800 tahun masuk sekali, semua orang mengharapkan bisa mendapatkan lebih banyak buah spiritual untuk meningkatkan tingkat sumber energi, tetapi setelah mencari semalaman, selain di awal mendapatkan 6 buah spiritual emas setelah bertarung selama 2 jam, setelahnya tidak mendapatkan apa-apa lagi semalaman. Bukan tidak ada jejak juga. Ketika semua orang tidak bisa mendiskusikan hasilnya, Yuda Zhang yang dari tadi diam menunjuk ke dahan pohon roh emas di kejauhan. Lihat itu, ada bekas potongan di sana dan potongannya sangat baru, berarti bukan tidak ada pertumbuhan buah spiritual, tetapi diambil orang lain dengan cara yang tidak kita ketahui. Kata Yuda Zhang dengan suara rendah. Semua orang juga melihat ke sana, dan kemudian ekspresi mereka berubah. Benar saja, sebelumnya mereka hanya mengamati keadaan sekitar, apakah ada yang mengganggu binatang roh emas, apakah ada jejak pertarungan, tetapi tidak melihat perbedaan di atas pohon. Itu berarti seseorang satu langkah di depan kita dan mengambil buah dengan cara rahasia. Siapa itu? Mungkinkah itu Sekte Luopuo? Hanya mereka yang berada di jalan yang sama dengan kita. Pasti mereka. Imam Taois Mesu ini biasanya suka sendiri, tetapi dia membawa kultivator asing. Pasti mereka. Sial, banyak sekali buah spiritual yang seharusnya milik kita direbut Sekte Luopo. Ketua Sekte, apa yang harus kita lakukan? Ketika semua orang berpikir bahwa itu mungkin Imam Taois Mesu dan yang lainnya, mereka marah. Meskipun buah spiritual tidak ada pemiliknya, tetapi Sekte Luopo lebih rendah dari Sekte Yao Qiong, berani-beraninya mendapatkan buah spiritual lebih banyak dari mereka. Apa yang kalian katakan hanyalah tebakan, kita tidak cari buah spiritual setelah ini. Kalian ikut denganku ke suatu tempat, mengenai apakah buah spiritual emas ini diambil oleh mereka, kita akan segera tahu. Yuda Zhang mencibir dan meremas bilah spiritual di tangannya. Jika bukan tidak apa-apa.
Jika iya maka akan lebih mudah untuk menanganinya. Di sisi Erikin, dia mengumpulkan selama beberapa jam dengan Imam Taoisme Su dan yang lainnya dan mereka semakin dekat dengan kolam pedang. Dalam 1 jam terakhir, roh tikus sudah tidak menemukan apa-apa. Teman seiman Qin, kita telah tiba di 10 mil di luar kolam pedang, karena energi emas yang kacau terlalu kuat, jadi buah spiritual emas tidak bisa tumbuh. Jika kita melangkah lebih jauh, seharusnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Imam Taoisme Su berhenti dan berkata sambil tersenyum. Tapi teman seiman Qin, Sekte Luopo kami masih mengetahui satu tempat yang mungkin berbuah, jadi mari kita pergi dan melihat bersama. Erikin mengangguk dan tidak berkomentar. Jadi mereka berempat berjalan setengah jam dan tiba di depan pohon spiritual yang agak besar. Yang mengejutkan Erikin adalah ada lebih dari 10 buah spiritual tergantung di pohon spiritual ini dan reikinya sangat penuh. Teman seiman Su, ini bukan hanya tempat yang mungkin berbuahkan. Melihat iman Taoisme dan muridnya tidak terkejut, Erikin tergerak dan berpikir. Aku ketahuan oleh teman seiman Qin. Imam Taoisme Su tersenyum. Teman seiman, sejujurnya aku tidak berencana memberitahumu tentang tempat ini awalnya. Lagi pula tempat ini tanpa roh tikus pun kami bisa menemukannya. Selain itu sudah dekat dengan kolam pedang, dapat dikatakan sebagai akhir, bahkan jika kami membuang sedikit reiki juga tidak ada halangan. Namun dalam perjalanan, teman seiman memberikan kontribusi yang sangat besar, tetapi buah spiritual dibagi rata. Jika aku tidak berbagi tentang tempat ini, aku merasa tidak enak. Karena kemunculan Erikin, pendapatan Imam Taoisme Su mereka lebih dari 2 kali lipat dari pendapatan sebelumnya meskipun telah diambil setengah oleh Erikin. Imam Taoisme Su tidak hanya puas, tetapi juga merasa tidak enak pada Erikin. Dia merasa bahwa Erikin telah tulus, tetapi dia malah menyembunyikan sesuatu. Jadi Imam Taoisme langsung membawa Erikin ke sini untuk menebusnya. Imam Taoisme Su adalah orang yang jujur. Erikin tersenyum. Jika Imam Taoisme Su tidak memberitahunya, pohon buah spiritual ini pasti menjadi milik mereka, tetapi sekarang mereka harus memberikan setengahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Taoisme memiliki karakter yang baik dan menganggap benar dan salah lebih penting daripada keuntungan. Selain itu, keputusan Imam Taoisme Su mungkin bisa menjadi pilihan untuk mengubah nasibnya. Mata Erikin bergerak, mengembalikan pandangannya dan memandang pohon buah spiritual di kejauhan. Tuan Qin, buah spiritual ini tidak sulit diambilkan? Tanya Imam Taoisme. Tidak sulit, hanya saja ulat rohku sudah kelelahan sebelumnya dan perlu istirahat, mari kita tunggu sebentar. Kata Erikin. Baik. Imam Taoisme Su juga tidak ragu dan berbalik melihat ke Moda Yang. Moda, awasi di luar, jika kamu menemukan ada yang mendekat, segera laporkan padaku. Baik, Master Guru. Sejak Moda Yang melihat metode Erikin, dia menjadi diam. Saat ini dia menatap Erikin dalam-dalam, menggabungkan tangan, dan berjalan keluar hutan pegunungan. Teman seiman Qin, pohon spiritual ini terletak di sebuah lembah, jadi hanya ada satu lubang untuk keluar masuk. Selama Moda mengawasinya dengan baik, tidak akan ada masalah. Kemudian, Erikin dan yang lainnya duduk bersila. Tempat Erikin duduk sedikit lebih jauh dari Imam Taoisme Su dan muridnya. Dan Imam Taoisme merasa bahwa ketika Erikin duduk bersila, energinya sepertinya terus berubah, entah apa yang sedang dia lakukan. Setelah beberapa saat, Erikin berdiri. Kemudian dia berjalan keluar pohon spiritual, Sky Eater terbang keluar lagi. Setelah beberapa saat, 13 buah spiritual di atas pohon roh emas jatuh di depan mereka bertiga. Imam Taoisme Su memandang buah yang keemasan dan tersenyum puas. Bersambung.